Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di ilmu komunikasi ya? Baik teman-teman, semoga sehat selalu semua. Hari ini saya sengaja membuat rekaman ya. Jadi rekaman ini adalah tentang tugas kedua yang harus rekan-rekan kerjakan ya. Tidak disusun hari ini memang, tapi nanti saya beri waktu ya sampai hari Senin ya, sehingga teman-teman bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian apa yang harus dikerjakan tidak sulit ya. Sebentar saya share dulu ya soalnya. Nah, ini teman-teman. Jadi tugas kedua adalah mencari ide bisnis ya. Nah, kemudian mencari ide bisnis di sini eh, tentunya yang cocok untuk teman-teman ini dari POV kalian ya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya. Jadi idenya disesuaikan dengan apa ya bidang yang sedang teman-teman geluti gitu kan ya. Ya walaupun mungkin saat ini belum bisa tidak masalah ya, tapi Anda kira, Anda pikir itu cocok loh dengan mahasiswa ilmu komunikasi ya, lulusan ilmu komunikasi gitu ya. Nah, kemudian metodenya tidak banyak ya. Kalau metodenya menggunakan 6 yang kemarin saya terangkan ya. Yang satu adalah koleksi masalah, riset data, mempelajari kesuksesan orang lain ya. Kemudian ada teknik scamper, kemudian ada outside of the box dan eksplorasi passion ya. Nah, kemudian di masing-masing metode ini ya misalnya koleksi masalah ya teman-teman membuat dua ide bisnis saja ya. Jadi totalnya itu ada 2 kali 6 ada 12 ya. Nah kemudian cara menuliskannya gimana? Menuliskannya seperti ini teman-teman ya. Jadi saya udah buat tabel ya. Di sini metodenya apa? Misalnya metode pertama ya koleksi masalah ya. Kemudian judulnya apa? Judulnya apa? Bisnis private belajar ya anak SMA misalnya begitu ya. Itu judul ya, kemudian deskripsi singkat Anda ceritakan secara singkat ya. Singkat ya, bukan panjang ya. Kemudian kategorinya apa? Kalau privat berarti kan jasa ya, bukan produk. Beda kalau misalnya membuat alat penghemat listrik begitu ya, itu alat itu ya. Nah, kemudian jangan lupa target utamanya siapa ya. Jadi target utama ya. Jadi kalau privat untuk UTBK berarti target utamanya adalah anak lulusan SMA atau SMK, begitu kan ya. Atau seumuran itu, karena bisa jadi mereka akan mengulang di tahun depan, begitu kan ya. Jadi target utama itu. Persoalan nanti ada yang ikut selain target utama, enggak masalah ya. Jadi kita udah tahu target utamanya siapa, ya kan. Teknologi yang digunakan, ya, ada nggak teknologi yang digunakan dalam mewujudkan ide bisnis ini, ya kan ya, apa ya, mungkin teknologi internet atau programming, ya, atau mungkin skill-skill tertentu di dalam ilmu komunikasi boleh ya teman-teman tuliskan. Pokoknya perihal dari apa itu eh, teknologi yang digunakan gitu, teman-teman. Ya. Kemudian sebentar. Ah, profit labanya dari mana ya? Jadi labanya itu didapatkan dari mana? Dari hal apa gitu ya? Jadi kalau misalnya privat learning untuk mahasiswa UTBK berarti privatnya dari jasa tutornya per jam misalnya gitu kan ya. Atau sewa apa misalnya sewa video atau buku begitu kan. Ya terserah profitnya dari mana ya. Kalau saya membuat aplikasi, mungkin profitnya dari menyewa, tidak saya jual, tapi orang bisa menyewa ya secara online di cloud ya. Itu profitnya ya. Jadi harus jelas karena kan ngomongin bisnis ya. Jadi untungnya dari mana ya bahasa simpelnya. Nah kemudian kompetitornya siapa ya kan. Jadi ini juga penting ya biar kita tahu ya karena memang untuk sampai hari ini mencari ide yang benar-benar real 100% origin itu tidak mungkin ya. Pasti ada padanannya ya. Padanannya. Entah mungkin
Bisa jadi irisannya saja ada yang mirip gitu, tidak apa-apa, tuliskan saja ya. Siapa kompetitornya? Ya. Oh ternyata sudah ada nih lembaga apa begitu kan. Oh sudah ada nih produk apa begitu. Tidak apa-apa ya. Mm-mm. Jadi bukan berarti kalau ada kompetitornya nilainya jelek, bukan. Ya. Justru kita jadi realistis ya, karena faktanya bahwa kompetitornya itu sudah ada begitu. Ya. Oke, kemudian ini nanti saya share docnya ya. Nah ini ada tempat menuliskan jawaban. Anda tinggal tulis aja ya. Kategori koleksi masalah, apa judulnya? Kan dua ya, berarti satu, dua. Nanti yang di sini beda lagi metode. Yang kedua itu apa nih? Riset data dan analis tren, apa idenya? Dua juga. Tentunya berbeda dengan di metode pertama. Begitu ya teman-teman ya. Terus nanti tolong dikumpulkan melalui G-form ini ya. Paling lambat hari Senin ya, tanggal 27 ya. Tanggal 27 jam 10 ya. Jadi hari ini presensinya saya anggap masuk semua. Tapi nanti ketika di hari H ini tidak menyusun atau telat ya, itu saya anggap tidak masuk. Saya ubah lagi menjadi tidak masuk. Begitu teman-teman ya. Nah, itu adalah preview dari tugasnya. Nanti saya berikan docnya tadi dan juga mungkin materi terakhir gitu. Begitu teman-teman, terima kasih banyak ya. Selamat mengerjakan ya. Tetap semangat, tetap sehat. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.